Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vegi Opiansi dari kelas 4 APAI semester 4 Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya akan melaksanakan presentasi dalam mata kuliah bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di bawah bimbingan yang terhormat Ibu Emi Karnangsyah SPDI MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kedudukan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam institusi pendidikan, dalam mencapai perkembangan peserta didik secara optimal, maka dibutuhkan 3 pokok dasar atau 3 bahan dasar dalam pembinaan tersebut, yaitu yang pertama itu adalah bidang pembelajaran, yang kedua itu adalah bidang administrasi dan kepemimpinan, dan yang ketiga itu adalah bidang pembinaan siswa. Dimana pada bidang pembinaan siswa ini, maka siswa itu akan memperoleh suatu pelayanan yang tidak ia dapatkan di dalam bidang pengajaran dan juga bidang administrasi, dimana pada pelayanan ini ia akan memperoleh sesuatu yang dapat membawanya pada tujuan pendidikan yang sedang ia capai, yang sedang ia jalani. Nah, kemudian dalam mencapai kegiatan pendidikan yang ideal dan yang baik itu harus tercapainya ketiga hal pokok tersebut, dimana jika salah satu atau hanya tercapainya pada bidang pembelajaran dan juga administrasi dan kepemimpinan saja, maka sekolah tersebut atau pendidikan tersebut hanya akan menghasilkan lulusan yang cakap, lulusan yang mempunyai cita-cita tinggi, yang pintar, tetapi tidak menghasilkan lulusan yang mengetahui potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, hal itu dapat menyebabkan suatu saat ketika para peserta didik tersebut telah gagal pada saat ia terjun langsung ke lingkungan masyarakat ataupun ke lapangan pekerjaan. Selain itu, timbulnya perilaku peserta didik atau fenomena yang sering kita jumpai sekarang ini, yaitu seperti tawuran, penggunaan obat-obat terlarang di kalangan peserta didik. Maka disinilah kita rasa bahwa perlunya yang namanya bimbingan dan konseling ada di sekolah, karena bimbingan dan konseling tersebut berfokus pada kegiatan untuk membina pribadi dari peserta didik itu agar ia dapat berhasil dalam mencapai tujuan dari pendidikan yang sedang ia jalani. Nah, dari uraian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa kedudukan dari bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan atau di sekolah ini ialah sebagai salah satu upaya dalam pembinaan pribadi peserta didik. Ruang lingkup sasaran dan pelaksanaan BK di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai ruang lingkup yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama itu adalah segi fungsi, segi sasaran, dan juga segi layanan. Yang pertama yaitu segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi ini, ruang lingkup dari pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ini mencangkup berbagai fungsi. Yang pertama itu adalah pencegahan, yang kedua adalah pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyesuaian, pengembangan, dan juga perbaikan. Yang kedua itu adalah dari segi sasaran. Nah, dilihat dari segi sasaran ini, maka ruang lingkup dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa tersebut secara perseorangan dapat mencapai atau memperoleh perkembangan secara optimal melalui kemampuannya sendiri. Yang ketiga itu adalah dari segi layanan. Nah, dilihat dari segi layanan ini yang diberikan oleh bimbingan dan konseling, maka dapat kita lihat yang pertama itu adalah layanan dari pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan konseling, alih tangan kasus, dan juga serta penilaian dan juga tindak lanjut.
Yang ketiga adalah orientasi pelaksanaan BK. Yang pertama itu adalah orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan juga orientasi permasalahan. Yang pertama adalah orientasi perseorangan. Orientasi ini menitik beratkan agar pandangan seorang konselor tersebut perlu menitik beratkan pandangannya pada siswa secara individual, yaitu satu persatu siswa perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua itu adalah orientasi perkembangan. Orientasi ini yaitu lebih menitik beratkan lagi pada perkembangan yang hendak terjadi dan juga hendak diterjadikan. Yang terakhir adalah orientasi masalah. Orientasi masalah ini langsung bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan, juga fungsi-fungsi lain yaitu fungsi pemahaman dan juga fungsi pemahaman yang pada dasarnya itu juga bersangkut paut langsung pada diri klien tersebut. Pembahasan yang keempat yaitu kualitas pribadi guru BK atau konselor, di mana kualitas guru BK ini menjadi salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah bimbingan dan konseling tersebut. Nah, seorang guru BK ini harus mempunyai kepribadian atau mempunyai sifat yang hangat. Yang pertama itu adalah sifat yang hangat, artinya di mana seorang guru BK ini harus mempunyai perhatian, tidak menjadi seseorang yang acuh tak acuh kepada kliennya tersebut. Yang kedua itu adalah seorang guru BK ini harus mempunyai sifat yaitu sebagai seorang pendengar yang aktif. Artinya di mana seorang guru BK ini tidak hanya mendengarkan saja, tetapi ia juga mendengarkan dan juga memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya tersebut. Yang selanjutnya yaitu guru BK ini harus menjadi sosok yang sabar. Artinya dalam menghadapi masalah kliennya tersebut, seorang guru BK itu tidak boleh tergesa-gesa dalam menyampaikan solusi tersebut. Yang keempat adalah seorang guru BK ini harus menjadi sosok yang terbuka serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan kliennya tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan juga tujuan dari bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah pengertian bimbingan konseling. Bimbingan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu individu dalam mencapai perkembangan dirinya secara optimal. Sedangkan konseling ini merupakan upaya untuk membantu individu melalui interaksi secara pribadi antara konselor dengan konseli agar seorang konseli ini dapat memahami dirinya dan lingkungannya. Nah, adapun tujuan dari bimbingan konseling ini yaitu agar seorang konseli atau seorang klien ini dapat menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi, dan juga agar seorang klien ini atau seorang konseli ini dapat mendorong individu yang bermasalah tadi mengambil keputusan yang penting bagi hidupnya. Visi, misi, dan paradigma bimbingan dan konseling. Visi dari bimbingan dan konseling adalah yang pertama itu adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan dan melalui tersedianya pelayanan bantuan dan pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik ini berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Kemudian ada misi dari bimbingan dan konseling, yaitu yang terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku afektif dan normatif dalam kehidupan sehari-harinya di masa yang akan datang. Yang kedua itu adalah misi pengembangan, di mana misi pengembangan ini yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi dari peserta didik di dalam lingkungannya, di dalam lingkungan baik itu sekolah, keluarga maupun masyarakat. Yang terakhir itu adalah
misi pengentasan masalah. Misi ini merupakan mengatasi pengentasan masalah peserta didik yang mengacu pada kehidupan afektif sehari-harinya. Paradigma bimbingan dan konseling. Paradigma bimbingan dan konseling adalah psikopedagogis, yaitu dalam acuan budaya Indonesia, di mana para pelaksana bimbingan dan konseling ini perlu menguasai materi psikologis, yaitu baik itu psikologis umum, perkembangan, belajar, kepribadian, dan juga sosial, serta materi pedagogis, yaitu diantaranya adalah filsafat, antropologis, dasar-dasar pendidikan, kurikulum, dasar belajar, dan juga penilaian dalam pendidikan yang dikemas dalam ilmu teknologi bimbingan dan konseling. Paradigma bimbingan dan konseling. Paradigma bimbingan dan konseling adalah psikopedagogis, yaitu dalam acuan budaya Indonesia, di mana para pelaksana bimbingan dan konseling ini perlu menguasai materi psikologis, yaitu baik itu psikologis umum, perkembangan, belajar, kepribadian, dan juga sosial, serta materi pedagogis, yaitu diantaranya adalah filsafat, antropologis, dasar-dasar pendidikan, kurikulum, dasar belajar, dan juga penilaian dalam pendidikan yang dikemas dalam ilmu teknologi bimbingan dan konseling. Pembahasan yang terakhir yaitu arah dan pelayanan bimbingan dan konseling. Arah dari pelayanan bimbingan konseling ini yang pertama itu adalah pelayanan dasar, di mana pelayanan dasar ini mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan yang bersifat elementer, yaitu seperti kebutuhan makan, minum, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah arah pelayanan perkembangan, di mana ini mengacu kepada perkembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, sehingga potensi tersebut dapat diasah dengan tugas dan tahap dari perkembangan itu sendiri. Yang ketiga itu adalah perkembangan terapeutik, yaitu perkembangan atau masalah pelayanan terapeutik, yaitu pelayanan yang timbul akibat dari yaitu masalah yang timbul akibat dari gangguan yang ada pada pelayanan dasar dan juga pada pelayanan perkembangan. Yang terakhir ini, yang keempat itu adalah pelayanan permintaan. Pelayanan permintaan ini adalah pelayanan yang timbul atau yang tertuju pada yang tertuju pada peserta didik itu sendiri, di mana permintaan dari peserta didik itu sendiri untuk melaksanakan bimbingan.